Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa kita kelas di kelas ini? Fauziya, Bu. Silakan kita kelas untuk memimpin doanya. Ista'in. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda semua, sebelum itu Ibu pengen dari salah satu Ananda untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan siapa yang bisa? Senia, Bu. Silakan Senia untuk membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada Senia sudah membaca Al-Quran. Semoga dengan kita membaca doa dan Al-Quran tadi, pelajaran kita dari awal sampai akhir itu lancar ya. Ya, Bu. Baiklah, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Yusara, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Oh, sakit. Nah, apa kabar Anda semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah makan pagi semuanya ini? Sudah. Baiklah, pada pagi hari ini siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Bu, Silakan Elsi. tentang puasa, Bu. Nah, benar sekali. Apakah ada yang tahu apa itu puasa? Pengertian dari puasa itu masih ingatkah? Bu, menahan, Bu. Nah, puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan Puasa. Nah, pada pagi hari ini materi kita tentang apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, materi pada pagi hari ini tentang sholat. Ada semua ada menyadarkan sholat 5 waktu. Ada, Bu. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang dimana ada 4 poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari sholat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan rukun-rukun dari Sholat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat dari Sholat. yang dimana syarat ini ada syarat sah dan syarat Wajib. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi Anda tahu apa itu dari pengertian sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, dan wajib, dan hal yang membatalkan sholat. Pasti Anda tahu apa itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian sholat. Siapa yang tahu apa pengertian dari sholat ini? Siapa yang tahu? Adakah yang tahu? Atau ikut tunjuk? Oh, silakan Fauziya. Pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, benar sekali, kita beri aplaus untuk Fauziya. Pengertian dari sholat itu ada 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Yang dimana menurut bahasa ini sholat ini adalah doa, dan menurut istilah itu sholat adalah segala perkataan dan perbuatan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh Salam. Apakah paham dengan materi pertama? Paham, Bu. Nah, materi yang kedua yaitu tentang rukun-rukun sholat. Pasti Anda dalam melaksanakan sholat
Pasti Anda sudah tahu itu apa rukun-rukun sholat yang terdiri dari ada 13 buah gerakan. Nah, ibu akan memperlihatkan gambar dari rukun-rukun sholat. Akan ibu tunjuk 2 orang saja untuk membacakan apa yang ibu tunjuk dengan gerakan ini ya. Silakan kepada usia ini gerakan apa? Duduk Dulu antara ada sejuk. Nah, Husni ini sedang ngapain orang ini pada rukun sholat? Sujud. Nah, benar sekali. Pada rukun sholat ini ada 13 buah. 13. Yang pertama yaitu apa? Bagi yang Berdiri mampu. bagi yang mampu. Nah, benar sekali, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, Niat. yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Nah, benar sekali, takbir. Takbiratul ihram. Takbir Islam. Yang selanjutnya apa? Membaca surah Al-Fatihah. Nah, benar sekali, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam, Iktidal. yang ketujuh, Sujud. yang kedelapan, Duduk antara dua sujud. yang kesembilan, Duduk tasyahud akhir. yang kesepuluh, Membaca salawat Nabi. yang kesebelas apa? Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Yang ke-12, Salam. yang ke-13 apa? Takbir. Nah, benar sekali. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat dari sholat. Syarat-syarat dari sholat ini ada 2. Yang pertama, syarat wajib dan syarat sah. Di sini ibu akan membagi beberapa kelompok, 2 kelompok, yang dimana kelompok pertama itu akan membahas tentang syarat wajib sholat, dan kelompok kedua yaitu membahas tentang syarat sah sholat. Maka itu ibu akan membaginya sendiri. Yang kelompok pertama yaitu Elsie dan Husni, dia akan membahas tentang syarat-syarat wajib sholat. Apakah yang kelompok 1 paham? Paham, Bu. Kelompok 2 dia akan membahas syarat-syarat sah sholat. Apakah paham Fauzia dan Sonia? Paham, Bu. Nah, silakan. Ibu akan memberi waktu 3 menit untuk mencari jawaban tentang pertanyaan ini. Kelompok 1 sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok 1, silakan maju ke depan, bacakan jawaban yang Anda cari. Siapa perwakilan? Silakan. Sis. Bacakan segera. Bacakan, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan syarat wajib sholat, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Sekian. Terima kasih pada Suci dan kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Nah, benar sekali. Dari syarat-syarat wajib sholat ada yang pertama apa tadi? Muslim. Kita harus beragama Islam. Yang kedua apa tadi? Balik. Nah, untuk kelompok 2 silakan membacakan hasil dari diskusinya. Silakan. Sini aja, Bu. Boleh. Baiklah, saya Fauzia Wulandari dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya, yaitu syarat sah sholat. Yang pertama yaitu muslim, berakal, mengetahui waktu sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, benar sekali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, dari jawaban yang Anda berikan tadi, semuanya betul. Yang dimana syarat wajib sholat itu harus beragama Islam, ya kan? Yang kedua harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Setelah itu balik, dan yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat tadi ada dia harus sudah masuk waktu sholat
balik, berakal, dan suci dari hadas kecil dan hadas. Nah, apakah Ananda paham dengan syarat-syarat wajib, syarat-syarat salat ini? Paham, Bu. Nah, untuk materi terakhir, siapa yang tahu hal-hal yang membatalkan salat? Mungkin Ananda bisa tahu itu. Hal-hal yang membatalkan salat ini banyak. Salah satunya adalah, siapa tahu? Silakan Fuzia. Keluar sesuatu dari kubur dan kubur bisa membatalkan salat, Bu. Nah, benar sekali. Yang selanjutnya siapa yang tahu? Adakah? Bu. Silakan Elsie. Membelakangi kiblat, Bu. Nah, benar sekali. Hal-hal yang membatalkan salat ini banyak. Yang diantaranya yang dibacakan Fauzia tadi itu adalah keluarnya sesuatu dari kubur dan Bu. yang dibacakan Elsie tadi benar juga, yaitu apa tadi? Membelakangi kiblat. Nah, benar sekali. Dan selanjutnya ibu akan membacakan hal-hal yang membatalkan salat, yang dimana itu membuka aurat. Saat kita sholat, ada terbuka aurat kita seperti kaki, itu sama saja kita membatalkan Salat. Dan selanjutnya yaitu murtad. Murtad itu apa? Siapa yang tahu murtad? Keluar dari agama Islam, Bu. Benar sekali. Orang yang keluar dari beragama Islam itu sama saja dia membatalkan sholatnya. Karena sholat itu diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Nah, benar sekali. Baiklah, materi kita sudah habis, yaitu keempatnya ada pengertian, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini ibu akan menyimpulkan, sebelum kita menutup pelajaran kita, ibu akan menyimpulkan materi tentang sholat ini, yang dimana pengertian dari sholat itu adalah menurut bahasa apa tadi? Doa, dan menurut istilah adalah segala perkataan dan perbuatan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh Salam. Yang kedua yaitu rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13 buah, yang dimana yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu, yang kedua apa tadi? Niat. Dan yang terakhir apa tadi? Tertib. Yang ketiga yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat, yang diantaranya syarat wajib apa tadi? Islam, balik, berakal. Dan syarat sah sholat apa tadi? Muslim. Nah, benar sekali, syarat sah sholat dan wajib sholat tadi adalah yang syarat wajibnya itu dia harus beragama Islam, dan syarat sah sholatnya sudah masuknya waktu. Salat. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini banyak, yang diantaranya keluar dari Islam atau murtad, apalagi membuka Aurat. itu apa lagi? Keluar sesuatu dari kubur dan kubur. Nah, benar sekali. Dari kesimpulan yang ibu berikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan lagi yang ibu bacakan tadi? Siapa yang bisa? Atau ibu tunjuk? Silakan Elsie. Salat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah segala perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian rukun salat itu ada 13. Yang pertama berdiri, niat, takbir, dan untuk yang ke-13 itu tertib. Kemudian syarat wajib salat Islam, balik, berakal. Sedangkan untuk syarat sahnya sudah masuk waktu salat. Hal-hal yang membatalkan salat, murtad, membelakangi kiblat, keluarnya sesuatu dari kuburan. Nah, benar sekali apa yang disimpulkan oleh Elsie tadi. Apakah Anda paham dengan materi yang ibu berikan tadi dan dengan kesimpulan yang diberikan tadi? Paham, Bu. Nah, sebelum itu ibu akan memberikan tugas kepada Ananda, yang dimana tugasnya yaitu coba Ananda buat sebuah peta konsep dan resum materi tentang sholat yang ibu terangkan tadi itu, dan dikerjakan di rumah ya Ananda. Ya, Bu. Nah, untuk materi minggu depan, siapa yang tahu apa materi minggu besok, minggu depan? Nggak tahu, Bu. Nah, materi minggu depan yaitu kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Coba Ananda membaca tentang haji dan umroh, dan nanti ibu akan menanyakan pada minggu depannya Ananda. Ya, Bu. Dan tugasnya tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan di ruangan ibu.
Baik Bu. Dikumpulkannya tuh pada H-1 sebelum kita belajar. Apakah paham Nanda? Paham Bu. Nah, baiklah, sudah cukup kita belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu terangkan tadi Ananda paham dan apalagi ini tentang sholat. Nah, Ananda kerjakan apa-apa saja rukun-rukun yang dari sunat itu ya Ananda. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.